Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya, Ibu. Secara formalitas saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramaini dari Universitas Negeri Padang. Ingin meminta waktu Ibu untuk sekitar bertanya-tanya tentang pengalaman Ibu di sekolah sebagai guru, tentang psikologi pendidikan, juga sebagai salah satu guru favorit di sekolah. Sebelumnya Ibu, kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa, Bu? Baik, terima kasih Nisa ya. Iya, Ibu. Nama saya Weni Yulivia, MD MPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 sampai Angke pada kompetensi keahlian kuliner di kelas 11 dan kelas 12. Oke, berarti Ibu guru tata boga yang mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Ya. Kalau sebagai pengalaman pertama Ibu saat mengajar itu apa, Bu? Kalau saya mengajar di sini sebenarnya saya kan mengajarnya dari tahun 2008 ya. Cuman di sini baru 1 tahun. Pengalaman saya mengajar masuk di sini, saya tidak tahu kondisi lingkungannya seperti apa, kelasnya seperti apa gitu ya. Siswanya juga saya nggak tahu sama sekali. Pada awalnya saya mungkin dianggap guru baru yang baru masuk ke kelas, yang baru berdiri di depan kelas. Tapi dengan pendekatan yang saya lakukan kepada siswa, alhasil pada pengalaman pertama itu saya bisa menguasai kelas dan mereka tertarik untuk belajar pada mata pelajaran yang saya tempuh. Kalau tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam belajar itu apa, Bu? Dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangan terbesarnya di mana di dalam satu kelas itu terdapat 37 orang siswa. Nah, itu kan beda-beda karakter mereka berbeda-beda, ada yang caper, ada yang ribut gitu kan. Nah, tantangan terbesar menjadi seorang guru itu adalah bagaimana menyatukan mereka sehingga mereka itu bisa menghormati dan menghargai kita yang di depan. Jadi melakukan pendekatan secara personal kepada siswa-siswa yang kita lihat itu, nih si A nih bermasalah nih si B nih caper nih. Jadi kita pahami personal mereka satu-satu secara psikologis, akhirnya anak-anak yang tadi akan membuat kelas menjadi ribut, nah itu yang kita tarik dulu gitu. Jadi Ibu secara personal. Secara personal. Terus dalam siswa yang kesulitan dalam belajar itu bagaimana cara Ibu? Siswa dalam kesulitan dalam belajar, kita akan lihat dulu kesulitannya dalam apa. Kan metode pembelajaran itu ada visual, audiovisual, auditory gitu kan. Nah, kita kelompokkan mereka. Jadi sebagai seorang guru kita harus jeli melihat kemampuan siswa itu, jangan disamaratakan siswa itu sama. Kemampuan siswa ini dia bisanya cuman dengan melihat dan membaca baru dia bisa. Yang ini dia harus melalui video segala macam itu baru dia bisa. Yang ini dia harus langsung praktek. Jadi kita harus kelompokkan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita serahkan kepada mereka mau mereka itu seperti apa supaya kelas itu bisa hangat. Jadi sebagai seorang guru kita tidak bisa memberikan kita belajar ini sekarang ya, ikutin ibu ya gitu. Itu kan susah untuk membuat anak itu tertarik dengan kita. Kalau strategi yang Ibu gunakan untuk memotivasi siswa dalam belajar tuh, Bu, Ibu menggunakan strategi apa? Yang pertama, yang tadi Ibu akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa. Dalam berdiferensiasi itu ada pembelajaran yang diserahkan kepada siswa. Dijadikan siswa itu sebagai berhamba, kalau istilahnya di guru penggerak itu berhamba pada murid, bukan berhamba menyamakan dia dengan yang di atas gitu. Tapi kita harus menghormati dia menghormati peserta didik itu sebagai siswa kita, sehingga dia enjoy untuk belajar dengan kita. Dalam arti kata tidak memaksakan kehendak. Ini ya materi kita hari ini, buka buku sekian, halaman sekian, kerjakan tugas itu tidak boleh. Berarti sama dengan yang kelompok yang mengalami kesulitan belajar. Terus kalau yang memiliki tingkat kecerdasan beragam tuh berarti itu sama aja, Bu? Ya, sama. Jadi kita posisikan mereka. Kalau yang dia cerdas, ya kita akan push dia dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya.
Yang rendah tidak mungkin kita samakan tugasnya. Yang tinggi tadi levelnya dengan yang ini gitu. Dan yang paling bagus itu adalah memperlakukan tutor teman sebaya. Karena siswa itu kadang-kadang dengan kita dia takut, tapi kalau dengan temannya dia tahu. Dia lebih terbuka Lebih ya, Bu? terbuka. Jadi fungsi guru di situ adalah membimbing, membina dan mendidik siswa. Bukan mengajar. Kalau mengajar sekedar kasih materi, kemudian dia pelajari dapat nilai, itu yang mengajar. Tapi sebagai orang itu adalah mendidik. Selain dari kemampuan tadi, Bu, yang untuk membangun rasa percaya diri siswa, Bu, sekarang itu kan kebanyakan siswa malu bertanya, tidak percaya diri terhadap diri sendiri itu. Gimana cara Ibu untuk membantu siswa untuk lebih memiliki rasa percaya diri gitu, Bu? Yang pertama tadi, kembali lagi berdiferensiasi. Yang pertama, berikan pembelajaran berdiferensiasi, sering melakukan komunikasi dengan siswa, sering memberikan tugas-tugas kelompok yang mereka presentasikan ke depan, supaya mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Kan ke depan itu kan mempresentasikan kan ngomong, mengemukakan pendapat. Nah, itu yang akan membuat mereka percaya diri. Hindari untuk memberikan catatan yang banyak kepada siswa. Biarkan mereka yang mengeluarkan pendapatnya. Mengeluarkan idenya, Bu. Ya, dengan memperlakukan budaya positif, saling menghargai, saling menghormati. Terus Ibu, saya ingin bertanya tentang bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya pendidikan karakter dibandingkan akademik. Ya, pendidikan karakter itu lebih utama daripada akademik, karena etika dan moral itu akan menjamin orang akan sukses atau tidak. Tapi kalau akademik itu hanya nilai yang berupa angka. Tapi kalau etika dan moral itu akan menjamin kesuksesan mereka ke depannya. Mereka akan dihargai di industri, mereka akan dihargai di dunia kerja, apalagi di dunia pariwisata. Etika dan moral itu adalah hal yang utama. Baru nanti skillnya. Mengenai yang tadi, Bu, kita kembali lagi yang kecerdasan itu. Ada yang siswa introvert dalam pembelajaran itu tadi, Bu. Bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang introvert saat pembelajaran itu, Bu? Nah, itu kesulitan besar. Kesulitan besar bagi seorang guru untuk menghadapi siswa introvert. Kita lihat dulu introvertnya kenapa. Apakah introvertnya itu memang terbawa dari keluarganya? Apakah introvertnya itu karena bermasalah atau memang kejiwaannya introvert? Apabila introvert itu akan mengganggu pada proses pembelajaran, kita harus kasih saran kepada orang tuanya untuk dia dibawa ke psikiater. Tapi kalau introvertnya hanya malu-malu, hanya sebatas masih bisa dibantu oleh teman sebayanya, masih bisa dibantu dengan kita. Kalau kita sebagai guru nggak mampu, kita bisa alihkan lagi ke bimbingan konseling supaya untuk menggali potensi dia. Karena introvert itu dia punya kemampuan, Tapi dia tidak bisa untuk mengemukakan. tidak percaya diri tadi, Tidak ya, Bu. percaya diri. Yang terakhir nih, Bu, apa pesan dan harapan Ibu untuk para mahasiswa yang ingin menjadi guru di masa akan datang? Ya, pesan saya sebagai adik-adik untuk guru di masa yang akan datang, yang pertama, sebagai seorang guru kita menjunjung etika dan moral dulu sebagai seorang guru. Kita tidak boleh pemarah, juga boleh tidak pemarah. Marahlah di tempatnya. Maksudnya begini, kalau kita sering marah-marah kepada siswa itu tidak suka dengan kita. Itu sudah pasti. Tapi kalau tidak marah kita sama siswa, kepala kita dipegang. Jadi ada benang merah antara guru dan murid yang tidak boleh dilampaui oleh siswa tersebut. Kemudian perbanyaklah ilmu dalam mengajar. Apabila kita sudah punya ilmu di depan kelas, kita mengajar, itu seperti air mengalir pada saat yang ada. Tapi kalau tidak punya modal untuk bicara di depan kelas, kita tidak akan dihargai oleh siswa. Yang paling penting adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa supaya mereka merasa dihargai. Guru itu hanya sebagai pendidik. Itu yang harus digapai. Kita sebagai pendidik bukan pengajar. Pengajar memberikan materi, tapi pendidik mengajar dan mendidik sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, Ibu. Maaf sebelumnya karena sudah meminta waktu Ibu sebentar. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.